klasik pemasaran, 3DO, pembelajaran dalam menetapkan harga produk. Orang yang pernah bekerja di Silicon Valley pasti mengenal perusahaan bernama 3DO. Perusahaan ini dapat menjadi contoh legendaris bagi banyak perusahaan lain di dunia, terutama di bidang elektronik dan IT. Beberapa tahun lalu, ketika industri video game masih didominasi oleh Sega dan Nintendo, perusahaan 3DO meluncurkan perangkat permainan dengan teknologi tercanggih pada saat itu. Perangkat permainan ini menghadirkan efek 3D, satu-satunya di industri pada masa itu. Perangkat ini dirancang oleh Trip Hawkins yang sebelumnya menjadi salah satu anggota tim pengembang Apple Macintosh dan pada tahun 1982 menjadi salah satu pendiri Electronic Arts atau salah satu pengembang permainan terkenal sampai saat ini. Trip membuat 3DO karena berkeinginan membuat teknologi baru yang bisa mengguli kemampuan teknis yang ditawarkan oleh Nintendo dan Sega, yang merupakan produsen perangkat permainan paling populer pada saat itu. Kiprah 3DO berawal sebagai anak perusahaan Electronic Arts, lalu menjadi perusahaan sendiri pada tahun 1993 dengan bantuan beberapa investor. Untuk mendongkrak penjualan perangkat, 3DO menjalin kerjasama dengan para pengembang game. Agar menarik, 3DO mengembangkan biaya lisensi yang sangat rendah pada saat itu, yaitu sebesar $3 per kaset. Perangkat ini mulai dijual pada bulan Oktober tahun 1993 dan diproduksi oleh Matsushita dan memakai brand Panasonic. Harga jualnya $699.000. Meskipun perusahaan berhasil mencapai kesepakatan dengan ratusan pengembangan game, ternyata hanya 50 game yang tersedia pada bulan pertama. Tak ada satupun game yang dapat dijagokan seperti Sonic dari Sega atau Mario Bros dari Nintendo. Perusahaan gagal mendapatkan pemacu penjualan perangkat ini. Di sisi lain, harga yang mahal menimbulkan permasalahan tersendiri. Saat itu, perangkat Sega 16-bit dan Super Nintendo dijual dengan harga di bawah $100.000, jauh lebih murah daripada perangkat 3DO. Meskipun dengan teknologi yang lebih sederhana, setelah membandingkan dengan harga pesaing, konsumen merasa harga perangkat ini benar-benar sangat mahal dan tidak bersedia melakukan justifikasi dengan membelinya. Penjualan yang rendah ini memberikan dampak buruk pada kinerja keuangan perusahaan. 3DO dilaporkan mengalami kerugian sebesar $51 juta pada tahun pertama operasional. Harga saham perusahaan jatuh dari sekitar $47.000 per lembar menjadi $11.000 per lembar. Ditinjau dari segi desain, produk 3DO gagal memahami kebutuhan dan selera pasar. Saat perangkat permainan pesaing lain mengupayakan konsumen dapat bermain dengan jumlah banyak dalam satu permainan, 3DO justru merancang permainan yang hanya dapat dimainkan oleh satu orang. Kesalahan lain juga dilakukan pada perancangan alat kontrol permainan. 3DO hanya menyediakan 5 tombol di alat kontrol permainan. Padahal pada masa itu, alat kontrol minimal membutuhkan 6 tombol untuk memainkan permainan yang seru. Tentu saja keterbatasan alat kontrol ini menghambat pengembangan dari sisi software permainan, mengingat pengembangan game akan menemui hambatan dalam membuat permainan karena dibatasi oleh jumlah tombol yang tersedia. Untuk menyelamatkan perusahaan, 3DO mengambil langkah yang mengecewakan pihak pengembang, yaitu menaikkan biaya lisensi dari $3.000 menjadi $6.000. Semua pengembang mengajukan protes dan menekan perusahaan. Akhirnya, 3DO bersedia mengalah dengan hanya menaikkan harga $1.000 per kaset. Selain itu, 3DO juga membuka 6.000 toko, 3 kali lipat dari jumlah awal, untuk distribusi produk. Sebanyak 100 game baru diluncurkan ke pasar, termasuk game Demolition Man yang diadaptasi dari film yang dibintangi oleh Sylvester Stallone yang diharapkan dapat mendongkrak penjualan. Harga penjualan pun dipotong sebesar 40% menjadi $399.000. Untuk meningkatkan brand awareness, 3DO meluncurkan kampanye pemasaran yang menghabiskan dana puluhan juta dolar Amerika Serikat. 3DO memuat iklan di televisi dan media cetak yang ditujukan kepada pendengar serta penonton di rentang umur 18 tahun sampai dengan 30 tahun. Di media televisi, perusahaan memilih saluran yang populer seperti MTV, ESPN, Turner Sports Network, juga episode ke-100 serial kartun The Simpsons.
Di media cetak, perusahaan memuat promosi di berbagai majalah populer seperti TV Guide dan USA Today. 3DO juga beriklan gencar di sejumlah wilayah potensial Amerika Serikat. Namun, pada tahun 1994, Sony meluncurkan produk PlayStation, yaitu produk yang menawarkan teknologi yang terbilang paling canggih pada saat itu. Produk itu dijual dengan harga 299.000 US dollar di bawah harga perangkat 3DO. Akhirnya perangkat ini berhasil menguasai pasar dan menjadi permainan dominan di industri game selama bertahun-tahun. 3DO tidak dapat bersaing di industri dan tenggelam, sementara Sony menjajah pasar game. Sampai saat ini, 3DO tidak pernah terdengar oleh sebagian besar konsumen. Dari kasus ini, kita dapat belajar bahwa produk canggih saja tidak cukup untuk memenangkan persaingan dalam industri. Perusahaan perlu memperhitungkan tanggapan dan respon konsumen atas produk yang diluncurkan. Perusahaan juga harus mengetahui seberapa sensitif konsumen pada harga dan seberapa besar uang yang mau dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli produk perusahaan.